Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika rotasi. Secara umum keadaan dinamis benda itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah benda hanya bergerak translasi. Nah, kalau bergerak translasi maka akan berlaku sigma F sama dengan M kali A, di mana M massa benda, A itu adalah percepatannya. Nah, bisa saja benda bergerak rotasi saja. Maka kalau rotasi saja, maka benda akan mendapat pengaruh momen gaya atau torsi. Jadi sigma torsi itu akan sama dengan I kali alfa, di mana I itu adalah momen inersia, sedangkan alfa itu percepatan sudutnya. Nah, kalau translasi dan rotasi, maka akan berlaku sigma Fm kali A dan sigma torsi I kali alfa. Dengan percepatan linier itu adalah percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari putaran. Nah, saya ingatkan momen inersia beberapa benda yang sering muncul di soal. Yang pertama ada silinder pejal, nanti yang kedua ada bola. Bola itu ada dua, bola rongga dan bola pejal. Nah, untuk benda-benda yang berputar dan punya jari-jari, berputarnya dengan sumbu melalui pusat massa, maka momen inersianya bisa ditulis secara umum I sama dengan kmr kuadrat. K itu adalah konstanta momen inersia, M massa benda, R itu jari-jarinya. Nah, kalau silinder pejal, K-nya harus diisi setengah, bola rongga itu 2/3, bola pejal 2/5, cincin tipis K-nya sama dengan 1. Jadi kalau silinder pejal karena K-nya setengah, berarti I-nya setengah MR kuadrat, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tali digulung pada katrol bermassa 2 kg dan ujungnya diberi beban bermassa 1 kg. Kemudian beban dilepas hingga sistem bergerak. Percepatan benda adalah berapa meter per sekon kuadrat. Nah, caranya kita gambar dulu gaya-gaya pada benda. Jadi ini pada balok akan bekerja gaya tegangan tali T yang arahnya ke atas ini ya. Sedangkan T yang ke bawah ini bekerja pada katrol. Massa katrol M, massa beban M. Nah, W itu adalah beratnya beban ya. Pasti nanti balok ini akan turun ya, turun dengan percepatan A, nggak mungkin naik. Nah, kita akan mencari nilai A itu berapa, dan saya akan mengerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama, cara yang lazim digunakan. Nanti cara yang kedua, saya menggunakan cara cepat atau super cepat, super trik. Karena kalau di UTBK pasti kita membutuhkan cara yang cepat dan tepat. Nah, cara yang pertama, lihat beban M. Beban M itu, pada beban M akan bekerja gaya W yang secara percepatan, T yang melawan percepatan. Sigma Fm kali A karena bergerak translasi, jadi akan berlaku W min T, W secara percepatan positif, T yang melawan percepatan negatif. Jadi W min T sama dengan M kali A. W-nya adalah 10 karena massa balok ini 1 ya, 1 kg. Jadi M kali G, W itu 10, min T sama dengan M-nya 1 kali A. Jadi akhirnya dapat 10 min T sama dengan A, ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, terus kemudian kita lihat katrolnya. Katrol itu berotasi, akan berlaku sigma torsi I kali alfa. Yang membuat torsi itu siapa? Ya T ini kan. T ini, coba perhatikan, T ini terhadap poros putar ini kan mempunyai jarak R ya, jari-jari katrol. Jadi torsi yang dihasilkan T itu adalah T dikalikan R. Nah, tentu saja ini tegak lurus ya, R dengan T, jadi sudutnya 90. Jadi torsinya T kali R gitu aja, sama dengan I-nya katrol itu setengah MR kuadrat dikalikan dengan alfa, tetapi alfanya bisa diganti A per R. Nah, kita lihat R kuadrat per R itu sama dengan ini, bisa dicoret, sehingga T-nya tinggal setengah MA. Nah, M-nya saya masukkan 2, massa katrol ini ya, kali A, sehingga T-nya ketemu A. Ini persamaan yang kedua. Nah, terus kemudian kedua persamaan saya kumpulkan, 10 min T sama dengan A, T sama dengan A. Nah, terus saya jumlahkan, artinya T-nya ini saya eliminasi ya. Jadi min T ditambah T itu adalah 0, jadi ini hasilnya 10 sama dengan 2A. Jadi A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi inilah percepatan dari bebannya itu. Nah, saya sekarang memberikan cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih cepat dan tepat ya, lebih akurat menyelesaikan soal seperti ini. Ini dibutuhkan kalau kita ikut kompetisi misalnya UTBK atau tes ujian PTN yang lain. Nah, percepatan dari balok ini adalah sama dengan sigma F per sigma M sebenarnya. Tapi sigma M-nya ini kita urai menjadi sigma MT plus sigma KMR. Sigma MT itu adalah jumlah massa benda yang bergerak translasi, menggeser. Nah, sedangkan
sigma kmr, mr itu maksudnya massa benda yang berotasi. Massa benda yang berotasi pasti punya K atau konstanta momen inersia. Nah, sekarang kita tinggal masukkan sigma F-nya itu siapa? Nah, di sini adalah W secara percepatan, positif ya. Sedangkan min T plus T pasti habis. Jadi tegangan tali tidak ikut dalam sigma F. Jadi kayak penggerak sistem cuma W. Nah, yang bertranslasi siapa? Yaitu baloknya ya, masanya M. Nah, sedangkan yang berotasi adalah katrolnya yang bermassa M besar. Katrol itu punya konstanta momen karena berotasi. Nah, sekarang saya masukkan W-nya itu kan 10 ya, karena M kali G masanya itu 1 bebannya, jadi 10 dibagi dengan 1 ini massa beban plus K-nya katrol itu setengah dikalikan massa katrolnya 2. Jadi 2 kali setengah, 1 tambah 1, 2, 10 bagi 2, 5. Jadi kalau begitu percepatan dari balok ini adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Contoh soal nomor 2, perhatikan sistem katrol beban. Di bawah ini massa katrol beban A dan B masing-masing bermassa 2 kg, 1 kg, dan 3 kg. Mula-mula kedua balok ditahan dan kemudian dilepas. Pada saat balok B mencapai tanah, maka laju balok A pada saat itu adalah berapa meter per sekon. Caranya kita harus cari dulu berapa percepatan balok A dan B ini. Percepatan balok A dan B tentu saja sama ya, karena kalau B-nya turun 1 meter dalam waktu yang sama, A-nya naik 1 meter. Nah, tegangan tali kiri kanan nggak sama ya, karena di sini katrolnya berputar. Jadi tegangan tali yang kiri adalah T1, yang kanan T2. Nah, sekarang saya menggunakan rumus ini, saya menggunakan rumus cepat, langsung Gum 2 Newton, A sama dengan sigma F per sigma MT plus sigma KMR. Nah, sigma F-nya itu adalah WB dikurangi WA. Kenapa? WB secara percepatan, ya, sedangkan WA melawan percepatan. Nah, negatif ya, WB-nya positif. Tegangan tali pasti habis ya karena hasil reaksi. Jadi tegangan tali tidak ikut dalam sigma F. Nah, yang bergerak translasi itu adalah balok A sama balok B. Jadi massa B ditambah dengan massa A. Terus yang berotasi itu adalah katrol. Katrol ini massanya M besar ya. Jadi K kali M. K itu konstanta momennya. Nah, ini kita tinggal memasukkan bilangannya aja. Beratnya B itu 30, beratnya A itu 10 ya. Ingat W itu M kali G. Massa B1, massa A3 ditambah dengan KMK konstanta momen dari katrol itu adalah setengah, karena kita anggap katrol adalah silinder pejal, dikalikan dengan 2. Nah, jadi kalau begitu hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kecepatan balok A itu kita bisa hitung pakai ini ya, VT kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2S, karena ini gerakannya GLBB, percepatannya konstan. Nah, karena mula-mula diam, berarti VO-nya dinolkan di sini. A-nya 4, S-nya 2. Jadi kalau gitu VT kuadrat sama dengan 16 kan ini ya. Jadi VT-nya ketemu 4 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, yoyo masanya setengah kilogram digantung di atap kemudian dilepaskan. Jika yoyo dianggap silinder pejal dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka saat yoyo turun dengan percepatan tetap, maka tegangan tali sebesar berapa newton. Nah, di sini yoyo itu selain bergeser, dia juga berputar kan ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, di sini sudah saya gambar gayanya. Ini ada gaya tegang tali, percepatannya turun. Nah, ini nanti juga berputar yoyonya. W itu adalah beratnya yoyo. Nah, saya menggunakan A sama dengan sigma F per sigma M untuk mencari percepatan yoyo. Jadi A-nya sigma F per sigma MT plus sigma KMR. Nah, A-nya berarti sama dengan sigma F-nya cuma W ini ya. Nah, sedangkan tegangan talinya kan habis ya, min T plus T habis. Jadi, tegangan tali tidak ikut dalam sigma F. Karena selalu habis, itu gaya aksi reaksi. Jadi, gaya penggerak sistem itu hanya V saja kan ya. Nah, sigma MT, massa benda yang bertranslasi adalah yoyo, massanya M. Sedangkan yang berotasi juga yoyo, massanya M. Lah, konstanta momen yoyo pasti setengah karena dianggap silinder pejal. Jadi kalau saya uraikan, W-nya mg, K-nya itu diisi setengah ya. Nah, sekarang saya masukkan bilangannya. Nah, tapi ini M-nya kan bisa dicoret dulu ya. M-nya dicoret, M-nya dicoret. Akhirnya kan G dibagi 1/2. G dibagi 1/2 itu sama aja dengan 2G per 3. Karena 1/2 itu 3/2 kan. Jadi 2G, G-nya 10. Jadi kalau begitu 20 per 3 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan dari yoyonya.
Nah, dari gerak translasi yoyo, sigma Fm kali A, W dikurangi T ya. Nah, itu sama dengan M kali A, Mg min T sama dengan MA. Nah, masa yoyonya setengah kilogram, G-nya 10 dikurangi T, M 0,5 dikalikan A-nya adalah 20 per 3. Dan nanti T-nya 5 dikurangi 10 per 3, hasilnya adalah 5 per 3 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal nomor 4. Balok A masanya 4 kg dan B masanya 2 kg dilepas dari keadaan diam. Jika masa katrol 2 kg dan koefisien gesek kinetik balok B terhadap meja 0,25, maka balok A akan mencapai tanah dalam selang waktu berapa skon? Nah, coba kita gambar gaya-gayanya dulu. Pada B akan bekerja gaya gesek sama tegangan tali. Perhatikan di sini ya. Ini gambar-gambar gayanya. Nah, A itu ada berat balok A, terus kemudian ada tegangan tali. Tegangan tali yang vertikal dengan horizontal tidak sama ya, karena katrolnya mutar, ada torsi di sini. Nah, sedangkan jarak A sebelum bergerak terhadap tanah itu adalah 2,5 meter. Nah, sistem ini tentu saja akan bergerak ke bawah kan ya, nggak mungkin ke atas. Jadi kalau turun maka B-nya itu bergerak ke kanan. Makanya di sini ada gaya gesek FB yang arahnya ke kiri. Gaya gesek selalu melawan gerakan kan. Nah oke, kalau kita hitung gaya gesek pada B itu adalah mu K kali NB. NB-nya sama dengan beratnya B. Jadi ini mu K-nya 0,25, WB-nya 20. Jadi hasilnya adalah 5 Newton. Nah, A-nya saya pakai ini, sigma F per sigma MT plus sigma KMR. Nah, sekarang saya masukkan sigma F-nya adalah WA dikurangi dengan FB ya. Nah, tegangan tali nggak ikut dalam sigma F. Nah, massa yang bertranslasi itu adalah A sama B, jadi MB tambah MA. Yang berotasi adalah katrol, KM, K itu konstanta momen dari katrolnya. Nah, sekarang masukkan WA-nya adalah 40, FB-nya 5, MB, MA saya masukkan, sedangkan K-nya itu setengah ya, karena katrol dianggap silinder pejal, dikalikan dengan 2, massa katrolnya. Nah, akhirnya saya dapatkan percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau sudah ketemu percepatannya, maka lihatlah balok A ini bergerak turun, tentu saja dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. S itu sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Nah, ini S-nya 2,5, VO-nya 0. Nah, sedangkan A-nya 5. Ini 2,5, itu 2,5. Berarti bisa dicoret ya, 1. Jadi T-nya ketemu 1 skon akhirnya. Nah oke, jadi jawaban yang tepat adalah A. Contoh soal nomor 5, bola pejal dilepas dari puncak bidang miring seperti ditunjukkan gambar. Waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai dasar bidang miring adalah berapa detik? Nah, kita harus cari tahu berapa percepatan dari bola ini dulu. Nah, caranya kita gambar dulu gaya-gaya pada bola. Coba lihat di sini, bola itu bergerak turun ya. Turun sehingga gaya geseknya melawan, arahnya miring ke atas seperti ini. Dia juga punya gaya berat, kita uraikan tegak lurus bidang sama sejajar bidang. Nah, yang sejajar bidang itu W sin 30 derajat, sedangkan yang tegak lurus adalah W cos 30 derajat. Karena kemiringan bidang sini 30 derajat ya. Di sini juga ada normal bidang. Nah, ini normal bidangnya. Normal bidangnya ini gaya yang tegak lurus bidang, saya gambar juga. Nah, tetapi saya mencari percepatan dengan menggunakan cara yang praktis. Ini, pakai hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per sigma MT plus sigma KMR. Cara ini tetap berlaku ya, digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Tidak masalah, boleh ya. Nah, sigma F-nya itu sama dengan apa? Sigma F itu adalah gaya penggerak sistem yang menyebabkan sistem itu bergerak turun. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Sigma F ini tidak akan menyertakan gaya gesek, karena gaya gesek ini hanya untuk menghasilkan torsi. Gaya gesek ini hanya fungsinya untuk memutar dari bola pejal ini. Memutar. Kan yang menghasilkan torsi cuma FK di sini ya. Jadi FK itu pekerjaannya memutar bola ini. Nah, yang berperan menggeser bola ini adalah komponen gaya berat W sin 30 derajat itu saja. Jadi sekali lagi, FK itu hanya berperan untuk memutar bolanya. Nah, W sin 30 itu berperan menggeser bolanya gitu ya.
Jadi kalau begitu sigma F-nya kita isi W sin 30 derajat. Simpulannya, kalau ada benda menggelinding pada bidang, gaya geseknya tidak akan ikut dalam sigma F. Sekali lagi, karena perannya hanya untuk merotasikan benda, gitu ya. Nah, bidang datar juga begitu, nanti FK-nya tidak ikut dalam sigma F. Ini kebetulan bidang miring ya. Nah, sigma MT yang bertranslasi itu adalah bola masanya M, sedangkan yang berotasi juga bola bermasa M. Nah, ini kita uraikan dulu ya. Kita uraikan dulu, hanya W itu mg sin 30 per M plus km. Nah, perhatikan di sini M-nya ini kita bisa coret kan. M-nya bisa kita coret, akhirnya mendapat G sin 30 derajat per 1 plus K. Nah, untuk bola pejal itu K-nya kan 2 per 5. Jadi kalau begitu hanya 10 kali setengah sin 30 setengah. Yang atas 5 ya. Sedangkan yang bawah itu 7 per 5. Sehingga hasilnya adalah 25 per 7 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita cari S-nya ya, panjang bidang miring itu. Sin 30 derajat itu kan depan 5 dibagi dengan panjang bidang miring. Jadi sin 30 derajat itu 5 per S, sehingga S-nya ketemu 10 meter karena sin 30 itu adalah setengah. Nah, sekarang kita siap untuk mencari waktunya sejak dilepas dari puncak ke dasar bidang miring. Nah, S itu VOT plus setengah T kuadrat karena bola ini bergerak secara GLBB, percepatannya tetap. Nah, S-nya adalah 10, VO-nya 0 karena mula-mula diam. Nah, A-nya diisi 25 per 7. Nah, akhirnya kita dapatkan T kuadrat 140 per 25. Nah, T-nya berarti di akar ini. Akar 140 per 25 adalah 2,34 skon. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B. This is very easy and fun.